Di dunia ini, segala sesuatu memiliki waktunya. Waktu untuk lahir dan waktu untuk mati. Sebagian merasakan menjadi kakek nenek, sebagian menjadi ayah ibu, dan sebagian orang lagi waktu berhenti di masa remaja. Kadang, kita terlalu sering membicarakan tentang kelahiran. Kita merayakan ketika seorang anak mulai bisa merangkak, merayakan langkah pertamanya, merayakan 12 bulan pertama, dan terus merayakan di tahun-tahun berikutnya. Kita juga sering mendengar cerita saat kita dilahirkan, walaupun semua cerita tersebut tidak ada satupun yang kita ingat. Saking seringnya membicarakan tentang kelahiran, membuat kita tidak pernah, bahkan takut untuk bicara tentang kematian. Sekalinya kita bicara tentang kematian, biasanya kita bicara tentang seseorang yang sudah mengalaminya, atau bahkan kisah seseorang yang sangat kita sayangi. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Kita tahu kita akan mengalami kematian. Jadi setidaknya kita bisa bicarakan ini selagi masih ada kesempatan. Satu hal yang pasti, kita semua sedang bergerak menghampiri kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah memulai semuanya sampai mati. Mati bukan pilihan, bukan juga kemungkinan. Mati adalah takdir yang dicetak sejak awal. Mati, secara medis, dokter menyebutnya dengan mati klinis, di mana jantung berhenti bekerja dan otak tidak lagi memberikan respon. Tidak seperti saklar pada lampu yang hidup dan mati. Kematian adalah proses sel-sel pada tubuh yang mulai membusuk. Tubuh yang mengeras dan mendingin, disertai warna abu-abu pucat yang mulai mengambil alih, biasanya terlihat pada lutut, tangan, dan kaki. Pada proses menuju kematian, pernapasan menjadi tidak teratur. Kadang lambat, kadang cepat, dan terkadang sangat lambat. Respirasi Cheyne-Stokes sedang berlangsung. Ini adalah suara terakhir tubuh yang berjuang untuk tetap hidup. Sebuah nama yang terdengar seperti puisi suram, tapi sebenarnya adalah tanda bahwa mesin kehidupan mulai kehabisan bahan bakar. Tarikan napas dalam, seolah ingin menelan seluruh udara di ruangan ini. Lalu tiba-tiba, paru-paru berhenti, udara membeku, detak jantung seperti tertahan di tengah jurang. Tapi beberapa detik kemudian, napas kembali datang. Lebih cepat, seperti seseorang yang tenggelam mencoba meraih oksigen terakhir sebelum gelap. Ini bukan sekadar gangguan pernapasan. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati di tingkat seluler. Otak yang kekurangan oksigen mulai mengirim sinyal kacau. Jantung yang kelelahan memompa darah seperti drum perang yang pecah. Ini adalah mekanisme terakhir tubuh untuk bertahan atau menyerah. Respirasi Cheyne-Stokes adalah bahasa rahasia kematian, sebuah kode yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah duduk di ambang pintu akhirat. Dokter menyebutnya fenomena klinis. Tapi bagi keluarga yang menunggu di kursi dingin di depan ruang tindakan, ini adalah detik-detik paling panjang dalam hidup mereka. Karena setiap hembusan napas adalah harapan, dan setiap jeda adalah ketakutan. Dan ketika akhirnya, napas tak lagi datang, hening yang abadi menggantikan ritme chaos tadi. Tubuh yang tadi berjuang, kini diam. Respirasi Cheyne-Stokes bukan sekedar gejala medis. Ia adalah pengingat bahwa kematian punya caranya sendiri untuk berkata, "Aku datang." Kematian adalah pintu yang tak seorang pun tahu apa yang menanti di baliknya. Ada yang membayangkan kegelapan abadi, sepi tanpa suara, tanpa rasa, dan tanpa waktu. Sebagian manusia bersaksi, mereka yang pernah mati sesaat bercerita tentang terowongan cahaya, suara yang memanggil, wajah-wajah yang dikenali tapi tak pernah dilihat di dunia ini. Apakah itu otak sekarat yang berhalusinasi? Atau jiwa yang mulai melepaskan diri dari sangkar tulang dan daging? Berbicara tentang jiwa, tidak banyak yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Atau mungkin, memang belum ada penjelasannya.
Di antara kita mungkin pernah mendengar kisah tentang mati suri. Sebuah kisah di sebuah ruangan rumah sakit yang sunyi. Monitor EKG berbunyi pelan, lalu tiba-tiba suara datar yang memecah keheningan. Dokter menarik napas panjang dan mencatat waktu. Ia dinyatakan wafat secara medis. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jiwa pasien itu, entah apapun itu, tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Seperti asap yang naik dari api yang padam. Ia mengambang di atas ranjang, melihat dirinya sendiri terbaring tak bernyawa. Seolah ia mencoba berteriak bahwa ia masih di sini. Tapi tak ada suara yang keluar. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang melihatnya. Tapi ia melihat semuanya, melihat dirinya terbaring. Melihat orang-orang datang. Ia menyaksikan semuanya, sendirian. Di beberapa cerita, ada yang bersaksi bahwa ia pergi ke suatu tempat. Melihat cahaya seperti matahari, tapi tidak menyilaukan. Hangat, menenangkan, layaknya rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bertemu dengan sosok yang ia kenal dan entah apa yang dibicarakan. Lalu, ibarat petir yang menyambar, tubuh terhentak, nafas yang kembali disusul dengan jantung berdetak. Ya, ia hidup, dengan membawa pengalaman yang begitu nyata. Pertanyaannya, apakah itu otak yang sekarat, atau memang benar-benar jiwa yang keluar dari tubuh? Mungkin sudah saatnya ilmu pengetahuan mencari tahu. Namun, satu hal yang pasti, kematian bukanlah garis finish. Ia hanyalah pintu. Pintu yang tidak seorang pun mengetahui apa yang ada di baliknya. Ada sebuah pandangan paling dingin tentang kematian. Tubuhmu mati, otakmu padam, dan kesadaranmu. Segala yang membuatmu ada, lenyap. Tidak ada kamu lagi. Tidak ada kenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, tidak ada tuntutan. Hanya kekosongan. Kehampaan yang abadi, seperti tidur tanpa bermimpi. Namun, bagaimana jika ternyata kematian hanyalah jeda dalam siklus yang tidak berujung? Di dalam banyak kepercayaan, jiwa tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Tapi, kenapa kita tidak ingat kehidupan sebelumnya? Mungkin, ingatan itu terlalu berat untuk dibawa. Atau bisa jadi, itu cara alam semesta memberi kita kesempatan untuk memulai lagi dari nol. Jika ini benar, maka kematian bukanlah akhir, tapi pintu menuju awal yang baru. Di dalam Islam atau agama Abrahamik, kematian bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah pintu menuju kehidupan selanjutnya. Setiap jiwa akan menghadapi dua sosok malaikat dengan pertanyaan yang sebagian besar kita sudah mengetahuinya. Bagi yang siap, kubur akan menjadi sebuah taman yang menyenangkan. Tapi bagi yang lalai, alam kubur seperti ruang tunggu yang menyelimuti kita dengan kekhawatiran dan rasa takut yang luar biasa. Dengan kata lain, kematian hanyalah sebuah jembatan antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Persiapkanlah diri menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Dari sudut pandang fisika, kematian bukanlah akhir, tapi perubahan bentuk. Tubuhmu adalah kumpulan atom yang pernah menjadi bintang, gunung, dan lautan. Dan ketika napas terakhirmu berhembus, atom-atom itu akan kembali ke alam. Ini adalah hukum entropi. Segala sesuatu bergerak dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Tubuhmu yang dulu utuh akan terurai, menyatu dengan tanah, air, dan udara. Tapi energi di dalammu tidak hilang. Ia hanya berubah menjadi bunga, menjadi awan, menjadi kehidupan baru. Banyak orang mengira kematian adalah sesuatu yang jauh. Tapi coba lihat lebih dekat. Kematian sebenarnya ada di sini, di setiap tarikan napas, di setiap detak jantung,
Kita semua setuju bahwa kematian bisa datang kapanpun. Saat kita tertawa, saat kita bekerja, bahkan saat menonton video ini. Kematian tidak memilih waktu, ia tidak memilih tempat, dan ketika ia datang, kita tidak bisa kembali. Ini paradoks terbesar umat manusia. Kita begitu terpukau dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Sementara kematian yang begitu dekat, kita abaikan. Saya memiliki sebuah pertanyaan retoris. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mati setelah video ini selesai?